Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi hamdan wabarakatuh. katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami hormati Bapak Pimpinan BPH, Bapak Mahfudzi beserta jajaran BPH, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajaran Wakil Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan seperjuangan, baik tendik maupun dosen di kalangan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ampun Ustaz, terdengar jelas. Jelas nggih? Nggih. Kita mulai seperti biasanya, kita mulai dengan mengaji. Kita bersama-sama membaca surat Ad-Duha. Jadi ada biasanya huruf yang kadang-kadang kita lupa, itu huruf H. Wadduha, H. Jadi kadang-kadang kita baca itu Wadduha. Bukan H, tapi H. H itu ada udara keluar. Wadduha, wadduha. Kayak gitu. Kita bersama-sama ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wadduha. wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Ini hati-hati, lancar itu pendek, bukan wala saufa tapi wala saufa, bukan wala saufa tapi wala saufa satu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. ولسوف يؤتيك ربك فترضى. Alam yajidka yatima fa'awa. لم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فانهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. Itu kita kalau bacanya kisah itu dibaca imalah. Wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Itu kalau kiroanya Al-Kisai. Kalau kiroanya Waras, walal akhiratu khairul laka minal uli. Gitu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surat Ad-Duha adalah surat ya. Surat Ad-Duha adalah surat Makkiyah. Jadi surat ini diturunkan di Mekah. Jadi asbabun nuzul atau sebab dari turunnya surat ini itu dalam masa yang relatif lama. Ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 12, tapi ada yang mengatakan 40 hari. Para ulama bersepakat kemungkinan 40 hari itu tidak turun surat. Jadi setelah Iqra dan 10 surat itu turun, Iqra, Mudatsir, Muzammil, Al-Fatihah dan lain sebagainya, ada 10 surat itu turun. Itu kemudian ada masa sekitar 40 hari, itu wahyu itu tidak turun. Jadi wahyu tidak turun itu kemudian Nabi itu diledek. Kayak gitu. Tapi riwayat yang lainnya bukan wahyu tidak turun, tapi tangannya Nabi sakit kayak gitu. Jadi surat ini surat Makkiyah 11 ayat. Jadi Nabi itu diledek karena ada masa 40 hari wahyu tidak turun sehingga Nabi itu gelisah. Maka istakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam falam yakum lailatan aw lailataini. Fadathu imra'atun faqalat ya Muhammad ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak keluar selama 1 hari atau selama 1 atau 2 malam kayak gitu. Kemudian ada wanita Quraisy. Dalam riwayat wanita Quraisy ini adalah Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Gitu. Istri dari Abu Lahab. Memang istri dari Abu Lahab ini orang dari Bani Umayyah, dan orang Bani Umayyah itu terkenal punya semacam kayak persaingan dengan Bani Hashim. Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim. Maka orang-orang yang banyak menentang Nabi itu mayoritas, walaupun tidak semuanya, itu banyak yang dari Bani Umayyah. Nah, termasuk diantaranya adalah istrinya Abu Lahab. Gitu. Jadi istrinya Abu Lahab itu ngejek Nabi Muhammad. Hei Muhammad, setanmu itu telah meninggalkanmu. Jadi Allah Tuhan kita itu menurut istrinya Abu Lahab itu setan. Makanya dia ngejek, hei Muhammad, setanmu itu meninggalkanmu. Kayak gitu. Fa'anzalallahu azza wa jalla. Kemudian Allah azza wa jalla itu menurunkan surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, gitu kan? Demi waktu malam, itu kan Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci kamu. Dalam riwayat yang lainnya, Abta'a Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu terlambat. Maksudnya terlambat itu tidak menurunkan wahyu dalam jangka masa tertentu. Ada yang mengatakan 40 hari tadi. Faqala al-musyrikun, kemudian orang-orang musyrik itu berkata, qad wuddi'a Muhammad, gitu kan. Jadi Muhammad itu ditinggalkan, maksudnya ditinggalkan Tuhannya, ditinggalkan Jibril katanya yang membawa wahyu. Muhammad itu ditinggalkan. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka kemudian Allah menurunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayak gitu. Nabi Muhammad itu sekelas Nabi, 40 hari wahyu tidak turun, itu gelisah. Sampai beliau itu dalam riwayat itu bolak-balik ke Gua Hira, berharap turunnya surat. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya begini. Turunnya surat, turunnya ayat itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kemudian ada orang turut mencampuri. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya seperti kita. Enggak bisa mengatur Allah. Ini pembelajaran kita juga ketika kita berdoa. Enggak boleh kita ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, pokoknya saya minta ini. Kalau saya tidak minta ini, saya akan gini. Enggak boleh. Kata Nabi, perbaiki cara kita minta kepada Allah. Jadi itu hak prerogatif dari Allah. Enggak ada yang bisa ngatur-ngatur Allah.
Kayak gitu. Enggak ada yang bisa ngatur-ngatur Allah sekelas Nabi, apalagi kita. Itu adalah hak prerogatif dari Allah. Dan itu ada hikmahnya. Setelah turun itu, Nabi itu bertakbir saking gembiranya. Gitu. Nabi bertakbir saking gembiranya. Maka eh, setelah selesai itu kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Itu kan dalam riwayat qiraah Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu yang terkenal satu, Ibnu Katsir yang ahli tafsir itu, tafsir Quranul Adzim itu kan Ibnu Katsir. Yang kedua, Ibnu Katsir qiraah, imam qiraah. Jadi yang saya maksud Ibnu Katsir di sini adalah Ibnu Katsir imam qiraah, bukan Ibnu Katsir yang tafsir, beda lagi. Maka setelah itu, setelah mendapatkan wahyu, itu Nabi kemudian mengucapkan Allahu Akbar, gitu kan. Walaupun ada yang mengatakan bacanya wadduha itu apa? Ada yang wadduha Allahu Akbar, tapi ulama menurut Ibnu Katsir membacanya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar, baru ayat setelahnya. Dan menurut Ibnu Katsir baca surat Ad-Duha dan ayat setelahnya itu dianjurkan untuk membaca Allahu Akbar setelah selesainya. Walaupun pendapat ini oleh mayoritas, oleh beberapa ulama dikatakan dhaif. Jadi artinya gini, Nabi Muhammad beliau berucap Allahu Akbar itu adalah saking gembiranya. Gitu, saking gembiranya itu. Dan itu sangat manusiawi. Tapi kemudian ulama mengatakan disunahkan, sebagian ulama diantaranya Ibnu Katsir disunahkan melafadzkan Allahu Akbar setelah surat Al-Duha. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan tidak disunahkan membaca Al-Duha. Karena yang dibacakan Nabi waktu itu adalah saking gembiranya karena masa yang sangat lama tidak turunnya surat ini. Jadi seperti kayak gitu. Nah, itulah kenapa orang-orang ketika ada orang Qori itu kan baca bagus kemudian Allahu Akbar kan. Nah, sebenarnya itu di sini. Ceritanya aslinya itu sebenarnya di sini. Jadi Nabi itu bergembira, kemudian ketika ada orang, maaf, ketika dalam waktu yang lama tidak turun wahyu, maka kemudian turun wahyu itu Nabi bergembira. Karena Nabi itu hampir setiap hari itu harus ke Gua Hiro. Gua Hiro dan rumahnya Nabi itu jauh dan harus naik ke atas. Luar biasa itu, tingginya itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi berharap agar wahyu itu turun. Tapi oleh Allah ada masa 40 hari tidak turun. Maka begitu turun, Nabi bertakbir Allahu Akbar. Gitu kan. Nah, itu dalam salat. Terus bagaimana ketika ada orang ngaji, apakah kemudian baca Allahu Akbar? Qiraah kita Asim tidak demikian. Gitu kan. Kadang-kadang ketika ada qori ngaji suaranya bagus kemudian kita ngomong Allahu Akbar. Allah alam, itu dalilnya dari mana? Allah alam. Yaitu karena yang saya pelajari qiraah yang kemudian melafadzkan Allahu Akbar itu adalah Ibnu Katsir. Jadi ketika saya setoran qiraah Ibnu Katsir itu ya bacanya Allahu Akbar selesai Allahu Akbar kayak gitu. Dari surat Ad-Duha sampai ke bawahnya. Kayak gitu. Tidak semua surat menurut Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Nabi Muhammad sekelas Nabi saja itu pernah punya rasa khawatir. Sekelas Nabi, apalagi kita itu wajar. Yang tidak wajar adalah kemudian kita merawat kekhawatiran itu. Kita terus-menerus khawatir. Kita tidak menghilangkan khawatir itu yang nggak boleh. Jadi kita tafsirkan wadduha, ha ya, ada udara keluar ya. Wadduha, jadi bukan wadduha tapi wadduha. Jadi saya tuh kepengen buka ngaji mungkin kelas ngaji Al-Quran online mungkin yang untuk bapak-bapak dosen yang mau, saya kepengen buka perbaikan ngaji. Saya juga masih belajar. Jadi belum tentu juga saya lebih baik daripada panjenengan, tapi saya ingin buka itu belajar bersama-sama ngaji lah kayak gitu. Saya kok pengen kayak gitu. Saya ingin buka online mungkin bersama dengan bapak-bapak dosen dan saya buka itu gratis. Saya kok pengen kayak gitu.
Sama-sama belajar karena saya juga sampai detik ini masih belajar, masih belajar. Saya masih setor ke guru saya juga. Wadduha demi waktu duha, gitu kan? Demi waktu duha. Waktu duha itu apa? Waktu duha itu terbitnya matahari itu beberapa saat, kemudian sampai matahari itu hampir ke waktu duhur, tapi nggak sampai waktu duhur, gitu. Makanya waktu yang paling efektif, paling bagus untuk sholat duha adalah waktu syuruk itu. Nah, waktu syuruk itu adalah duha, awal duha. Waktu syuruk, jadi ketika kita matahari sudah terbit gitu, eh, beberapa saat tidak langsung, mungkin kita tunggu 5 menit lah dari matahari terbit, nah itu kita sholat syuruk. Nah, kalau di masjid kita sholat subuh, kemudian kita apakah pengajian atau baca Al-Quran, kemudian waktu syuruk, kemudian kita sholat, nah itu pahalanya itu luar biasa nih. Itu dalam riwayat itu seperti haji. Dalam riwayat mengatakan lain seperti umroh. Ta'amam sempurna, sempurna, sempurna kayak gitu. Menurut Ibnu Jarir atau hari wadduha di sini adalah siang hari seluruhnya. Bukan cuma waktu sholat duha itu. Menurut Ibnu Jarir atau wadduha demi. Wawu di sini adalah demi. Artinya sumpah. Allah bersumpah. Jadi Allah bersumpah itu boleh bersumpah dengan apapun. Dan yang dipakai sumpah oleh Allah itu pasti ada kebaikan, pasti ada keberkahan di situ. Itu pasti. Karena Allah nggak mungkin bersumpah dengan yang jelek. Tapi kalau kita bersumpah, kita diwajibkan bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau Allah boleh bersumpah dengan apapun. Wadduha, demi waktu duha, demi siang hari. Menurut Ibnu Jarir at-Tabari. Walaupun ada yang mengatakan wadduha adalah demi waktu duha. Apa dalilnya Ibnu Jarir? Wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha. Jadi ketika kita nanti di surga itu tidak merasa dahaga dan tidak merasa panas matahari, itu tidak kepanasan. Kayak gitu ada. Jadi sinar itu ada. Tapi kita la tadha, itu tidak kepanasan, tidak merasa terik. Itu dalilnya menurut beliau. Waktu duha. Itu di surga itu seperti itu. Tidak kelaparan, tidak dahaga, makan apapun itu tidak menimbulkan penyakit, dan tidak kepanasan. Gitu. Dan juga tidak kedinginan. Nyaman sekali. Wadduha. Wallaili idza saja. Wallaili dan demi malam. Idza saja. Apabila malam itu saja. Saja itu gelap, sunyi. Jadi demi siang hari dan demi malam hari. Ini unik, Allah bersumpah dengan dua sumpah, wadduha, demi waktu duha, wallaili idza saja, demi malam. Jawab kosam itu pasti Allah tuh sumpah. Jawab kosam itu sumpah kenapa? Jawabannya itu adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad, Tuhan kita itu. Ini khitabnya kan kepada Nabi Muhammad. Ma wadda'aka, Tuhan kita itu Allah itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pula membenci. Jadi tidak turunnya Al-Quran selama 40 hari itu bukan karena Allah meninggalkan Nabi Muhammad. Bukan karena Allah membenci. Tapi memang takdirnya seperti itu. Ketika kita mendapatkan musibah, kok lama? Bukan berarti Allah meninggalkan kita. Tidak. Ma wadda'aka. Tuhan kamu itu enggak akan meninggalkan kamu. Wa ma qala. Dan tidak membenci. Kok difitnah, dijelek-jelekkan. Ingat, ketika kita difitnah, dijelek-jelekkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kita itu tidak membenci. Jadi ulama itu ketika dibenci manusia itu diam saja. Nyantai saja. Kenapa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang penting itu dia tidak dibenci manusia. Maaf, tidak dibenci oleh Allah. Mana ada ulama kemudian dia tidak dibenci, tidak mendapatkan musibah. Mana ada? Enggak ada. Kayak itu, enggak ada. Jadi semuanya ada ujian. Bentuknya macam-macam. Ada yang ujiannya itu dibenci, diusir,
sekelas Imam Bukhari yang beliau itu pernah mimpi Nabi Muhammad itu dihinggapi lalat, kemudian beliau membersihkan. Padahal selama hidupnya Nabi Muhammad itu tidak pernah lalat itu hinggap di Nabi Muhammad. Gitu. Tapi ketika meninggal, Pak, maaf, apa itu namanya, Bukhari kok mimpi. Ternyata yang dimaksud adalah Bukhari itu membersihkan dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Orang sekelas itu saja itu dibenci, diomong-omongin dari belakang gitu kan, dihina. Ya apalagi kita, kayak gitu kan. Apalagi kita, ya pasti kita dapat musibah. Pasti ada nggak suka dari kita, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang penting Allah tidak meninggalkan aku. Yang penting Allah tidak membenciku. Selesai salah. Lah kalau ada orang gunem ya, ngomong kita di belakang, terus kita sakit hati. Yes, apa? Hinaan orang itu tidak akan pernah menjadikan kita hina. Gitu. Jadi Ummu Jamil dan Abu Lahab, istrinya suami istri itu menghina Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad jadi hina? Tidak. Ketika kita dipuji-puji, apakah kemudian kita menjadi suci di hadapan Allah? Enggak. Maka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Tuhan kita, Allah, itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti ginilah gambarannya. Ketika kita menguji mahasiswa, kita nguji itu bagaimana? Kita kasih soal, kita awasi. Itu sama dengan ketika Allah menguji kita. Allah mengawasi. Bedanya apa? Sangat jauh bedanya. Bedanya adalah ketika Allah menguji kita itu, Allah memberikan jawabannya. Gitu. Ini jawaban kosong. Maka Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya. Karena sejatinya hambanya yang berbuat dosa, mengikut setan, mengikut nafsu, itu yang menjauh dari Allah. Maka ketika orang taubat, tabayatubu itu kan kembali. Maka ketika orang taubat, itu orang kembali kepada Allah. Ketika orang berbuat dosa, itu dia menjauh. Maka sejatinya Allah tidak akan pernah menjauh. Maka sesusah apapun, semenderita apapun, seberat apapun permasalahan kita, jangan pernah meninggalkan kewajiban kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita. Jangan menjauh dari Allah, jangan punya prasangka jelek dengan Allah. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi Allah yang menguji kita, ketika Allah menguji kita itu, Allah ngawasi kita. Allah nggak meninggalkan kita. Belum dijawabnya doa kita, itu bukan berarti Allah jauh dari kita, tidak. Karena Allah itu sangat senang ketika kita meminta pertolongan untuk menjawab. Jadi gini, kita ditolong oleh Allah. Kita mohon maaf, kita diuji oleh Allah, kemudian kita minta tolong agar kita bisa menjawab, agar kita bisa melalui ujian ini. Yang uji Allah. Kemudian kita minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa melalui ujian ini, menjawab ujian ini, sukses dalam ujian ini. Itu diperbolehkan oleh Allah. Dan Allah senang. Itu rahman dan rahimnya Allah. Beda dengan ujian mahasiswa atau ujian siswa kayak gitu kan. Itu beda. Makanya Allah tuh sangat senang untuk diminta. Maka jangan sampai kita punya suudzon sama Allah. Ya Allah, kenapa doa aku belum dikabulkan? Itu protes sama Allah. Allah kok diprotesi itu loh. Kita ini siapa? Wong oksigen juga gratis, rezeki juga gratis, paru-paru gratis, jantung gratis. Loh kok masih protes? Maka jangan pernah merasa Allah itu meninggalkan. Jangan pernah Allah meninggalkan. Jangan pernah berprasangka Allah meninggalkan. Allah meninggalkan kita, tidak. Jangan pernah punya prasangka Allah membenci kita, tidak. Allah tuh nggak punya sifat jelek. Allah nggak punya sifat jelek, itu nggak ada dalam diri Allah. Allah tuh sangat menyukai, sangat mencintai, dan sangat menyayangi kita. Lebih dari sayangnya orang tua kita ke kita. Gitu.
Bisa jadi Allah membatasi rezeki kita karena Allah ingin menyelamatkan kita dari neraka. Kalau rezeki kita banyak, mungkin mungkin kita judi online gampang, mungkin kita maksiat mungkin gampang. Maka bisa jadi Allah membatasi kita itu karena Allah ingin menyelamatkan kita dari maksiat. Gitu. Bisa jadi Allah memperingatkan kita itu dari musibah. Gitu. Allah ngasih kita musibah, Allah ngasih kita ujian ya. Bisa jadi itu agar kita tuh ingat. Yang biasanya sholat tahajud kok nggak sholat tahajud, yang biasanya puasa sunnah kok nggak puasa sunnah, yang biasanya berzikir kok nggak berzikir, yang biasanya ngasih fakir miskin enggak. Atau bisa jadi Allah ingin menaikkan level kita. Sudah masanya, gitu. Sudah masanya naik level. Mosok, contohnya, mosok selama 20 tahun, contohnya ya, levelnya sama. S1 kan 4 tahun ya. Mosok selama masa 20 tahun itu kok masa levelnya sama terus, kan nggak mungkin. Jadi semakin kita naik level, itu ujiannya tuh semakin tinggi, luar biasa. Sampai menyayat-nyayat, mungkin sampai dada kita sakit, mungkin sampai kita tuh meneteskan air mata, tapi apapun yang terjadi, minta sama Allah. Beres-beres. Dunia ini di tangan Allah tuh beres. Apalagi ngurus kita satu orang. Nggak mungkin gagal. Kemudian, walil akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat. Akhirat itu khairun, lebih baik. Minal khairul laka, lebih baik bagi kamu, ya Muhammad. Jadi akhirat itu jauh lebih baik bagi kita. Minal ula, daripada permulaan. Maksudnya daripada dunia. Jadi dalam hadis itu disebutkan bangkai kambing. Kambing itu sudah jadi bangkai. Bangkai kan busuk ya. Udah gitu cacat lagi. Jadi bangkai kambing busuk, cacat itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Gitu. Dimana dunia ini banyak orang-orang yang menghambakan diri pada harta. Nggak peduli haram, halal, haram,bat. Ya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selama kita menyatakan walal akhirat, akhirat itu lebih kita utamakan. Selama kita mengatakan ridho Allah yang aku tuju, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita cari Allah, yang kita cari adalah keridhaan Allah, nggak bakal kemudian Allah meninggalkan kita. Maka Allah menyuruh kita itu ibadah. Allah nggak nyuruh kita macam-macam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menyuruh apa-apa. Yang disuruh objek, jadi yang Allah menyuruh kita, yang disuruh cuma apa? Ibadah. Terus berarti kita nggak kerja, ini kesalahan kita. Allah menyuruh kita ibadah. Ibadah itu bentuknya banyak, sholat ibadah. Ada ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh. Kerja kita itu ibadah. Panjenengan ngajar, panjenengan ngantor, ngurus administrasi, ngajar, melakukan penelitian, itu ibadah. Nah, kalau ibadah kan nggak mungkin menggunakan yang haram kan? Nggak mungkin. Contohnya mau korban yang buat korban itu babi kan nggak mungkin. Mau bayar zakat tapi uangnya atau berasnya itu dari curian kan nggak mungkin. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Maka itu adalah amal soleh. Jangan pernah kita mengatakan bahwa ibadah itu hanya sholat. Maka ibadah itu ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yang jelas rukun syaratnya. Sholat, puasa, haji. Ghairu mahdoh itu banyak. Kita memberi, kita menolong, kita membantu. Kalau semuanya kita niatkan karena Allah, nggak mungkin Allah meninggalkan kita. Nggak mungkin Allah membenci kita. Maka wala saufa, bacanya bukan wala saufa, tapi wala saufa. Gitu kan?
Karena menurut Wabazwali, lamnya di sini adalah uang yang kosong dia. Walasawfa yu'tika rabbuka fataradu. Dan sungguh, Anda mengatakan gitu. Kelak, saufa itu akan kelak. Yu'tika rabbuka fataradu. Allah itu akan memberikan kepada engkau, Muhammad. Jadi Allah itu akan memberikan kita fataradu, dan kita akan ridho. Dan pemberian ini bisa jadi di dunia dan di akhirat. Meskipun ada yang mengatakan walasawfa yu'tika rabbuka fataradu, adalah di akhirat. Allah akan memberikan pemberian yang dimana pemberian itu membuat engkau ridho. Kayak gitu. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa pemberian itu tidak hanya di dunia saja, tapi di dunia, maaf, tidak hanya di akhirat saja, tapi di dunia dan di akhirat. Saya lebih setuju seperti itu. Maka ketika kita diuji Allah, mungkin gundah bulan, ya kita merasa seperti Allah kok tidak jawab kita, Allah kok belum menolong kita. Maka hilangkan sifat prasangka jelek sama Allah. Khassinu dhannakum Allah. Perbaiki prasangka jelek. Jangan sampai punya prasangka jelek sama Allah. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fardhu. Kemudian Allah akan memberikan kita, menolong kita hingga kemudian kita sangat ridho, sangat senang, sangat bahagia. Dan semuanya tidak ada yang instan di dunia. Kecuali mie instan itu. Bubur instan. Nggak akan ada yang kemudian itu langsung dikasih, langsung kemudian semuanya kemudian kita puas. Nggak ada prosesnya. Orang untuk mendapatkan uang itu kan harus bekerja dulu kan. Ada prosesnya. Nabi Muhammad itu, beliau itu 20 tahun kemudian setelah Islam menguasai Arab semuanya, betapa kemudian bahagianya beliau, orang-orang yang dulu menentangnya masuk Islam. Jadi semuanya itu ada prosesnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Maka menurut Wahbah Zuhaili itu adalah lam qasam. Jadi Allah itu pasti akan memberikan pemberian yang sangat banyak sekali. Hingga pemberian itu membuat kita senang bahagia. Allah akan menguji kita. Dan ketika kita sabar, kita mohon pertolongan sama Allah, maka Allah akan memberikan pemberian. Wala sawfa yu'tika fatardah. Kita ridho dengan pemberian Allah itu. Masya Allah. Kapan itu? Allah a'lam. Alam yajidka yatima fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Wajadaka a'ilan fa'agna. Siapa kita? Jadi Nabi Muhammad 40 harian tidak dapat wahyu. Itu Allah kemudian berkata, "Hei Muhammad." Dan Nabi Muhammad ketika diperingatkan ini, itu Nabi Muhammad gak marah. Nyantai saja Nabi Muhammad dan tidak menganggap ini permasalahan. Jadi Nabi Muhammad itu tingkat intelektualnya itu luar biasa. Orang itu kalau tingkat intelektualnya tinggi, dikasih masukan, dikasih saran itu udah nggak marah, nyantai saja. Karena itu saran yang membangun. Tapi kalau orang tidak berpendidikan, apapun itu dianggap mengancam. Maka alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah engkau dulu itu yatim? Fa'awa, kemudian aku melindungimu. Wajadaka dhallan fahada. Kemudian kamu itu dulu itu sesat. Maaf, maksudnya bukan berarti Nabi Muhammad sesat. Yang saya maksud adalah hidup di lingkungan orang-orang kafir sesat. Tapi fahada, Allah selalu memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan, dan perlindungan kepada Nabi. Sehingga Nabi itu tidak ikut perbuatan syirik. Fahada, Nabi dalam hidayah terus-terusan. Walaupun lingkungannya maka itu betapa hancurnya. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kemudian aku mendapati engkau itu hidup dalam fakir. Fa'aghna, kemudian aku mencukupi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para sivitas akademik yang dirahmati oleh Allah, kata alam, kalimat alam itu adalah kata tanya, kalimat tanya dia. Alam, bukankah?
Tapi yang dimaksud oleh Allah ditaruh di sini itu bukan sekedar pertanyaan, tapi pernyataan. Kenapa dikasih alam? Agar kita berpikir, siapa di diri kita? Kayak gitu kan ya. Wahyu 40 hari turun, nggak turun. Itu hak Allah. Gitu kan. Rezeki kita masih seret, padahal kita sudah bekerja. Kemudian kita protes, siapa kita? Yang diajari oleh Allah pada kita adalah malam wadduha, ketika siang kita bekerja, walaili itu saja ketika malam kita untuk beribadah. Kak, Nabi itu cara Allah untuk alam, untuk menolong Nabi Muhammad adalah ketika beliau yatim adalah fa'awa. Ya kan? Jadi ketika Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim itu adalah Allah menyayanginya. Cara menyayanginya bagaimana? Bertemulah dengan orang-orang yang Nabi Muhammad yang kecil waktu itu bertemu dengan orang-orang yang sangat menyayanginya. Dari Abu Thalib, Abdul Muthalib. Saya kasih contoh. Kakeknya Abdul Muthalib itu duduk di singgasana kepala suku. Kepala suku itu seperti raja. Kalau kepala suku ngomong A, yo A. Satu kota itu, satu wilayah itu A. Di masa ini masih ada. Kalau di Jogja contohnya raja, kalau kita ngomong A, yo A. Nggak mungkin kemudian rakyatnya tuh protes kayak gitu. Kemudian contohnya kayak di Papua itu suku, kepala sukunya itu punya otoritas yang sangat luar biasa. Nah, Abdul Muthalib itu ketika duduk. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu pernah duduk di singgasananya Abdul Muthalib. Dan yang lainnya tuh kata-katanya jangan duduk di situ. Tapi Abdul Muthalib memperbolehkan. Biarin saja. Artinya apa? Begitu sayangnya dengan Nabi Muhammad. Kayak gitu. Jadi cara Allah menyayangi kita, itu Allah menghadirkan orang-orang di lingkungan kita yang dia tuh menyayangi kita. Tapi jangan pernah menganggap semua orang harus sayang ke kita. Tidak. Mungkin kita punya kawan untuk curhat, mungkin kita punya kawan untuk mengadakan kegiatan bersama. Itu cara Allah ngirim kita. Jadi cara Allah ngirim kita itu seperti itu. Jadi Allah menghadirkan orang-orang yang kemudian dekat dengan kita, mau mendengarkan curhat kita atau membantu kita. Itu cara Allah fa'awa, caranya seperti itu. Wajadakallahu fada. Kita semuanya itu dulu dalam keadaan sesat, bodoh. Lahir itu kita nggak bisa apa-apa. Allah memberikan kita petunjuk, kita hidup di lingkungan yang Islami. Itu cara Allah menolong kita. Kayak gitu. Cara Allah menolong kita. Kita hidup. Meskipun kadang-kadang dosen diwajibkan ikut kegiatan, mungkin Baitul Arqam, mungkin kegiatan ini. Tapi kadang-kadang manusia kadang-kadang mungkin harus dibuat sistem agar bagus. Itu nggak masalah. Daripada nanti tidak ada sistem kemudian hancur kan, nggak apa-apa. Itu bagian daripada pendidikan. Itu bagian daripada fahada, daripada Allah ngasih petunjuk kita tuh seperti itu. Salah satunya ada kajian tafsir seperti ini, kayak gitu. Wajadaka ailan fa'agna. Kemudian Nabi Muhammad itu ailan, itu hidup paling lama itu hidup pada di bawah asuhan Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib itu sangat menyayangi. Jadi Nabi Muhammad itu begini. Abu Thalib itu ail. Ail itu dia punya uang, punya penghasilan kaya. Tapi yang dikeluarkan itu jauh lebih banyak daripada penghasilannya. Anaknya banyak. Beliau kepala suku. Kalau kepala suku itu bertanggung jawab pada kaumnya. Nah, makanya beliau itu ail. Ail itu bahasa kita nggak ada. Ail ya diartikan miskin ya seperti itu, tapi beda. Ail itu orang yang punya uang, punya harta, punya pemasukan, tapi pengeluarannya biaya hidupnya itu jauh lebih banyak. Maka ail. Nah, Nabi Muhammad itu hidup seperti itu. Kakeknya itu anaknya banyak. Abu Thalib itu Nabi Muhammad itu ketika makan contohnya makan itu Nabi Muhammad itu di belakang kayak gitu. Jadi kalau mungkin kita tuh orangnya tuh eh, apa tuh mungkin kayak melas kayak itu. Bukan melas ya, tapi ya
orangnya tuh pendiam Nabi Muhammad itu. Jadi kalau makan gitu bersama-sama kayak gitu, beliau cenderung di belakang. Mungkin beliau ngerasa karena itu bukan ayahnya kayak gitu. Beliau kalau nggak kebagian makan itu diem. Ya Allah, kasihan itu. Beliau nggak kebagian makan, itu diem. Dan beliau nggak pernah kemudian rebutan makan gitu, enggak. Jadi ketika makan gitu kan anaknya banyak itu, beliau yang bagian belakang sendiri. Ketika nggak dapat bagian itu diem saja. Maka Abu Thalib itu ngambil jatah untuk Nabi Muhammad. Karena apa? Anak ini kalau nggak dapat makan itu diem. Begitu sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Nah, itu cara Allah menyayangi Nabi Muhammad. Ya seperti kita. Jadi cara Allah menyayangi kita itu banyak. Allah menghadirkan orang-orang yang saling mendukung di antara kita itu cara seperti itu. Kok ada orang kemudian kok membenci kita? Wajar. Nabi Muhammad seperti itu ada yang membenci apalagi kita. Kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka ayat ini mengajarkan siapa kita sih? Kita itu nggak ada apa-apanya. Kita itu orang biasa. Makanya ketika kita diuji oleh Allah, itu cara Allah mengingatkan kita. Mungkin tahajudnya kita lupa, nggak sekenceng dulu, mungkin puasanya nggak seperti dulu, mungkin jamaahnya nggak seperti dulu. Allah ngajak. Allah itu kalau cinta sama seseorang, itu dijadikan air matanya itu menetes sebagai bukti bahwa air mata itu haram masuk neraka. Dan dihapuskan semua penderitaannya, semua dosanya itu dengan penderitaannya itu. Nanti tinggal panen di akhirat, nggak dapat apa itu namanya siksaan. Karena sudah tersiksa di dunia dia. Maka bukan berarti ketika ada orang kemudian dia sengsara itu bukan berarti dia kemudian jelek. Jadi kita harus memperbaiki zon kita, prasangka kita. Ketika ada orang lain mendapatkan musibah, katakanlah Allah sedang menguji dia untuk menaikkan derajatnya. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus mengatakan pada diri kita, mungkin saya banyak dosa, mungkin saya jauh dari Allah, mungkin saya jauh dari Allah sehingga Allah memperingatkan kita. Jangan sampai dibalik ketika orang dapat musibah, nah itu dia kelakuannya. Jauh dari Allah, nggak pernah sholat, nggak boleh. Tapi kemudian ketika kita mendapat Bapak Ibu yang dirahmati Allah seperti itu, maka fa'ammal yatima, maaf, jadi jangan banyak kita menuntut Allah. Doa boleh, tapi jangan menuntut Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa, kenapa kok nggak dikabulkan? Siapa kita? Ya Allah, saya minta ini kenapa dikasih ini? Siapa kita? Ya Allah, sebenarnya saya ingin di sini, kenapa saya di sini? Siapa kita? Allah itu maha membuat rencana, gitu kan? Semua itu beres, gitu kan ya. Ada ya Allah, ada sebuah meme yang membuat saya tuh tertawa, kemudian saya berpikir, ya itu membuat itu lucu, tapi memang betul. Ada tulisan, ya Allah, kemarin aku yang ngatur, hancur semuanya ya Allah. Sekarang terserah engkau aja ya Allah, atur atur ya Allah, saya pasrah, saya terima kayak gitu. Dan memang betul, kita tuh hambanya tuh harus nerima. Kita memang boleh berusaha, boleh berencana, tapi semuanya di tangan Allah. Dan Allah nggak mungkin memberikan kita dengan pilihan yang paling jelek, nggak mungkin, nggak mungkin. Gitu. Maka perbaikilah sholat kita, ibadah kita, adab kita meminta Allah. Maka ini pertanyaan, apakah kita sudah ridho dengan pemberian Allah? Ini apakah kita sudah ridho di UMS? Apakah kita sudah ridho dengan jabatan kita? Apakah kita sudah ridho dengan pekerjaan kita? Apakah sudah ridho dengan pemberian kita? Ini pemberian oleh Allah itu apakah kita sudah ridho? Gitu. Itu yang membuat hati kita tenang itu tidak. Maka fa'ammal yatima fala taqhar, dan terhadap anak yatim fala taqhar. Jangan sewenang-wenang, jangan menzalimi. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta. Sa'il itu orang minta. Fala tanhar. Jangan menghardik. Kalau nggak ngasih, jangan merendahkan.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Allah maka bersyukurlah. Maka ada yang dikatakan tahaddus bi nikmat. Tahaddus bi nikmat itu menceritakan kenikmatan dengan niat untuk bersyukur itu boleh. Contohnya tahaddus bi nikmat, kalau apa itu namanya, contohnya kemarin ada profesor kemudian dilantik jadi profesor kemudian dipampang. Bagian daripada tahaddus bi nikmat, enggak apa-apa, boleh. Dan bagian daripada syiar, boleh, nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu bagian daripada syiar, boleh. Tahaddus bi nikmat. Kayak gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah menyuruh kita membantu anak yatim. Tidak sewenang-wenang terhadapnya. Ketika ada orang yang miskin, meminta-minta, maka bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika kita mendapatkan Allah, katakan Alhamdulillah, ridholah. Gitu. Maka Allah nggak mungkin meninggalkan kita. Kita itu kalau ngasih sesuatu kepada orang ya, kemudian orangnya itu ngomong Alhamdulillah, senang sekali kita. Itu sama dengan Allah. Maka pembelajaran bagi kita adalah satu, Allah tidak akan meninggalkan kita selamanya, tidak akan selama. Tidak akan pernah meninggalkan kita selamanya. Jadi selama yang kita cari adalah keridhaan Allah, yang kita cari selama yang kita cari adalah keridhaan Allah, yang kita tuju adalah ridha Allah, nggak mungkin Allah meninggalkan kita. Tapi kalau yang kita cari adalah dunia, uang, jabatan, nggak peduli halal haram, bukan ridha Allah, nyungsep kita, hancur kita, lebur, gitu. Tapi ya kalau yang kita cari ridha Allah, tenang hidup kita. Ada orang itu umurnya panjang sekali. Dia sampai 90 tahun itu masih sehat luar biasa. Sholat itu bukar. Ditanya apa rasanya? Rasanya itu satunya adalah dikasih Allah ridho dengan pemberian Allah. Yang kedua apa katanya? Kalau orang lain punya masalah, itu nggak usah ikut-ikut kemudian mencampuri masalah dia. Kalau engkau punya masalah, selesaikan masalah, minta tolong kepada Allah, serahkan kepada Allah. Allah tuh akan membereskan urusan kita jauh lebih beres dibandingkan kita sendiri yang ngurus. Jadi kalau kamu punya masalah, kamu serahkan kepada Allah. Beres. Itu. Dalam artian kalau kita punya masalah, kita nyerahkan kepada Allah bukan berarti kemudian kita enggak ikhtiar, enggak, maksudnya kita ikhtiar, nah kita serahkan kepada Allah. Kalau hasilnya kalau hasilnya enggak sesuai dengan jawaban kita, yakinlah itu yang lebih baik bagi kita. Allah tuh nggak mungkin lupa. Allah tuh nggak mungkin ngantuk. Allah nggak mungkin kemudian salah, itu nggak mungkin. Sangat sempurna Allah itu. Maka kalau kita diuruskan sama Allah, beres. Jangan sampai kita tuh lebih percaya kepada bank daripada Allah. Jangan sampai kita percaya pada manusia daripada percaya kepada Allah. Kayak gitu. Maka yang kedua, lihat apa yang kau lakukan di waktu duha dengan pekerjaan kita. Waktu siang, dan lihat di keheningan malam. Itu kunci sukses kita. Coba, ayo. Di siang hari itu ibadah kita apa saja. Di malam hari ibadah kita apa saja. Oh, siang hari saya ngajar, ibadah. Siang hari saya ngurus, apa itu, ngurus borang semuanya. Itu ibadah. Ibadah itu, ibadah. Dan pahalanya luar biasa. Itu kunci sukses kita. Yang ketiga, dunia ini sangat hina. Maka jangan pernah menangisi ke dunia. Nangis karena dunia, nangis karena dibenci, nangis karena diomongin, nangis karena dihina, nangis karena difitnah. Sudah, itu dunia. Gitu. Nangislah kita karena kita takut masuk neraka. Seolah-olah ngomongnya gampang ya. Tapi memang kita memang butuh proses. Ketika kita punya masalah, memang kita perlu konsultasi sama ahlinya. Agar kita dikuatkan. Gitu. 4, kita adalah makhluk yang tidak akan pernah hidup, tidak akan pernah bisa kemudian hidup tanpa pertolongan Allah.
Kemudian yang 4, bantu sesama anak yatim. Bantu Tempat saya mereka. sudah nggak keluar. Fakir miskin, maka itu cara rezeki kita melimpah. Kemudian yang keenam, bersyukurlah. Karena itu kunci bertambahnya rezeki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bonus dari Allah, ya bersyukur. Kok Allah kok ngasih ini, udah alhamdulillah. Nanti dapat bonus dari Allah. Allah akan ngasih surprise kepada kita. Karena apa? Karena Allah senang. Jadi kalau kita tuh dengan pemberian apapun, dengan keluarga kita, dengan kondisi kita, bersyukur, alhamdulillah. Ulama-ulama itu seperti itu. Hidupnya penuh dengan syukur. Karena dengan bersyukur itu tenang. Tapi kalau orang itu nggak bersyukur, matanya itu waja'alal faqra baina ainaihi. Matanya itu melihat sesuatu tuh kurang terus. Melihat saudaranya, kawannya, tetangganya kok sepedanya lebih bagus, mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, itu ngerasa sakit hati. Tapi kalau kita lebih bersyukur, meskipun rumahnya lebih kecil, mungkin kendaraannya lebih kecil, jabatan lebih kecil, tenang kita. Kunci hidup itu di situ. Belum tentu orang kaya itu tenang. Itu. Tapi memang kita perlu berusaha, memang kita butuh uang, tapi jadikan itu semua sebagai ibadah. Matan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apakah ada pertanyaan? Enggak ada gitu. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada sepertinya. Yang mau bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand. Untuk di kolom chat belum ada, Ustadz. Iya, di kolom chat belum ada. Kalau nggak ada pertanyaan ini berarti semuanya sudah pada tangguh-tangguh, sudah pernah makan asam garam kehidupan kayaknya. Jadi kayaknya sudah terbiasa, sudah tangguh kayak gitu. Oke, mungkin bisa closing statement Ustadz Ainur Rain. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama terus berprasangka baik kepada Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah membenci kita. Kemudian ketika kita diuji, ketika kita sabar, ketika kita bersyukur dengan pemberian Allah, maka walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan pemberiannya itu sampai membuat kita tuh sangat senang dan kita akan sangat puas, sangat ridho dengan pemberian itu. Pemberian itu bisa jadi di dunia dan bisa jadi di akhirat. Jadi Allah tidak akan pernah menyanyiakan kita. Allah nggak akan pernah menyanyiakan kita. Gitu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jika kita dizalimi sama seseorang, mengadulah kepada Allah akan menolong. Tidak perlu kemudian kita membalas dengan hal yang sama. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.